Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang penggunaan pohon yang mengganggu siklus air. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raisa Syafa Zahra sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Kansa Dayana Alma sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Syakira Syafia sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Haifa Zafira Aska sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasih ke mereka. Perkenalkan, nama saya Ibnu sebagai pemateri. Baik, langsung saja kita mulai pemaparan materinya. Yang pertama ada penjelasan tentang penggundulan hutan yang akan dijelaskan oleh Kansa. Baiklah, yang pertama itu, apa itu pengundulan hutan? Pengundulan hutan adalah penebangan pohon secara berlebihan yang menyebabkan hutan menjadi gundul dan tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada peran pohon yang akan dijelaskan oleh Syakira. Jadi peran pohon itu ada untuk menyerap air hujan, menyimpan air tanah, menjaga udara tetap sejuk, dan menjaga keseimbangan alam. Selanjutnya ada dampak dari penggundulan pohon yang akan dijelaskan oleh Haifa. Jadi ada dampak dari pengundulan pohon. Yang pertama itu banjir saat hujan. Air hujan tidak terserap oleh tanah dan langsung mengalir di permukaan sehingga menyebabkan banjir. Yang kedua, kekeringan saat kemarau. Cadangan air tanah berkurang sehingga terjadi kekurangan air dan kekeringan. Dan yang ketiga, cuaca tidak menentu. Siklus air terganggu sehingga cuaca sulit diprediksi, bisa terlalu panas, hujan ekstrim, atau badai. Baik, selanjutnya ada hubungan penggundulan pohon dengan siklus air yang akan dijelaskan oleh Iksan. Baik, hubungan penggundulan pohon dengan siklus air adalah ketika pohon ditebang, tanah kehilangan kemampuannya untuk menyerap air. Hal ini membuat siklus air terganggu dan menimbulkan berbagai bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Selanjutnya ada solusi untuk menjaga siklus air yang akan dijelaskan oleh Bara. Baik, solusi apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga siklus air? Yang pertama ada menanam pohon, kedua tidak menebang pohon sembarangan, ketiga menjaga lingkungan, dan keempat menghemat air. Baiklah, selanjutnya kami akan menampilkan video hasil dari edukasi kami. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang menjaga hari bumi dan pentingnya menjaga pohon. Pohon memiliki peran penting terhadap bumi kita. Salah satunya adalah menjaga siklus air, seperti menyerap air hujan dan mencegah banjir. Jika pohon ditebang terlalu berlebihan, maka siklus air akan terganggu dan menyebabkan banjir atau kekeringan. Oleh karena itu, kami telah mewawancarai masyarakat sekitar. Apakah masyarakat sekitar peka terhadap pentingnya menjaga pohon? Berikut adalah video wawancara yang sudah kami siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami akan ngobrol-ngobrol santai tentang lingkungan dan juga Hari Bumi yang selalu diperingati pada tanggal 22 April. Dan sekarang kami Ngobrol dengan Pak Agus. Jadi Pak, menurut Bapak di hari-hari akhir-akhir ini tuh panas banget nggak sih Pak suasananya? Akhir-akhir ini cuacanya terasa panas banget ya. Panas banget ya Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak karena apa tuh panas banget? Bisa jadi kurangnya pohon-pohonan. Iya benar Pak. Itu karena juga bisa terjadi karena penebangan pohon Pak. Nah, kami juga Bapak pasti sering kan lihat ada penebangan pohon gitu Pak. Nah, sebenarnya pohon itu tuh penting banget Pak buat lingkungan, terutama buat siklus air Pak. Nah, Bapak tahu nggak mengenai siklus air Pak? Kurang mengerti ya kalau dijelaskan. Jadi ya Pak, penebangan pohon itu tuh sebenarnya sangat penting bagi siklus air kita. Jadi ketika air itu turun, air tersebut akan diserap oleh tanah melalui bantuan dari akar pohon. Tapi kalau pohonnya nggak ada, berarti nggak ada akarnya dong ya Pak ya. Berarti airnya nggak diserap dengan baik oleh tanah. Jadi dia hanya mengalir.
Jadi kalau misalnya hujannya makin deras dan hanya mengalir, dia akan menyebabkan banjir, Pak. Tapi kalau kekeringan, di saat musim kekeringan, dia bakal jadi sangat-sangat kering, panas, karena tanahnya kurang lembab. Nah, itu dia Pak, itu dia karena mengapa diadakan tanggal 22 April untuk hari bumi itu Pak, untuk kita menjaga bumi biar lebih sehat lagi Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, dari range 1 sampai 10 berapa penting sih Pak kita tuh menjaga lingkungan? Menurut saya Penting banget ya Pak, pastinya harus menjaga Penting lingkungan. sekali ya, dan pohon di lingkungan kita. Nah, teman-teman, dari obrolan santai ini kita telah mengetahui bahwa pohon itu sangat penting sekali untuk lingkungan, terutama siklus air. Yuk teman-teman, kita mulai menjaga lingkungan. Kita mulai dari hal yang kecil saja, tidak perlu yang gede-gede, nggak perlu yang besar-besar. Mulai dari kayak tidak menebang pohon, ya nggak Syak? Ya, benar banget itu, Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi di sini kami bersama Bapak Satpam dan kami akan mewawancarai Bapak tentang siklus air. Nah, sebelumnya nih Pak, saya mau tanya dulu Bapak, tahu nggak sih tanggal 22 April itu hari apa? Kurang paham, belum tahu. Oh, belum tahu. Nah, kalau hari bumi sendiri Bapak tahu nggak apa? Ini maksudnya tanggal apa, gimana? Ya, jadi sebenarnya tanggal 22 April itu diperingati Hari Bumi. Nah, Hari Bumi itu sebagai pengingat untuk kita, biar kita tuh lebih peduli sama lingkungan dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, jadi di bumi itu udah ada banyak banget masalah yang bisa merusak bumi kita nih Pak. Salah satunya terjadi penebangan pohon dan penggundulan hutan. Nah, pohon itu sebenarnya punya peran penting banget nih untuk kehidupan kita Pak. Bapak tahu nggak apa aja peran pentingnya? Ini ya untuk jaga erosi banjir kan. Nah, iya benar Pak. Nah, jadi kalau hujan turun itu airnya itu diserap oleh tanah, itu dibantu sama akar-akar pohon Pak. Jadi kalau pohon itu berkurang atau ditebang, air tuh jadi nggak bisa terserap baik, ya kan? Terus bisa jadi banjir. Nah, terus juga kalau pas lagi musim kemarau itu cadangan airnya nggak ada, jadi kita bakal kekeringan tuh, Pak. Nah, jadi menurut Bapak sendiri seberapa penting sih pohon itu untuk menjaga keseimbangan lingkungan kita? Setelah kami jelasin tadi, Ya, Pak. menurut Bapak sih penting untuk ekosistem tumbuhan kan, kayak menanam pohon gitu kan. Ya, karena untuk persiapan untuk mengurangi efek banjir tadi kan. Benar banget, Pak. Kalau di sekitar tempat tinggal Bapak, pohon itu masih banyak atau Kalau- udah pada ditebangin? Kalau di rumah Bapak sih kalau pohon-pohonnya nggak ada. Cuman kalau untuk tanaman biasa ada gitu Oh, kan. iya. Karena udah diapit oleh rumah-rumah kampung kan gitu kan. Pohon-pohonnya nggak ada, tapi kalau itu kan gimana? Apa ada banjir gitu? Kayak Suka banjir nggak Iya, rumah suka Bapak banjir. sendiri? Kalau banjir sih tergantung daerahnya sih. Kalau tempat Bapak sih enggak, oleh karena ada saluran air kan gitu Oh, kan. iya, Nah, benar. ini. Bisa, Pak. Nah, teman-teman, dari obrolan ini kita jadi tahu nih kalau pohon itu sangatlah berperan penting untuk keseimbangan lingkungan kita. Nah, harapannya dari hal sekecil ini seperti menjaga dan tidak sembarang menebang pohon, yuk kita sama-sama menjaga bumi kita untuk biar bisa nyaman ke depannya. Nah, terima kasih Bapak. Iya. Halo teman-teman, di video kali ini aku ingin ngobrol santai tentang lingkungan dan juga hari bumi bersama Kak Ata. Jadi Kak, aku mau ngajakin ngobrol santai nih, mau nanya-nanya dikit. Boleh. Kakak tahu nggak sih ada apa pada tanggal 22 April nanti? Apa ya? Lupa. Apa ya? Tanggal apa itu? Kalau hari bumi, Kak Ata tahu? Oh, tahu. Hari bumi tahu. Jadi menurut Kak Ata sendiri nih, pendapat Kak Ata tentang hari bumi itu seperti apa? Kalau pendapat Kak Ata tentang hari bumi itu adalah hari dimana kita harus menjaga bumi kita. Itu sih sebenarnya secara apa itu tanggal ya. Tapi sebenarnya kalau menjaga bumi itu harus setiap waktu nggak sih? Nggak harus ada tanggal. Betul sekali Kak Ata. Jadi hari bumi itu diperingati setiap tanggal 22 April. Dan hari ini nih untuk kita tuh supaya lebih mengingat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Oh iya benar sih, karena memang di luar sana mungkin ya, dan semoga tidak termasuk kita gitu ya. Kita masih enggan menjaga bumi ya nggak sih, buang sampah sembarangan, buang tisu sembarangan. Padahal sebenarnya itu nggak baik buat bumi. Iya betul. Dan juga Kak tahu nggak sih permasalahan sekarang tuh banyak sekali orang-orang yang melakukan pengundulan hutan dan juga penebangan pohon. Banyak banget kan? Yang kasus terakhir di Aceh,
banjir besar itu karena pengundulan hutan salah satunya. Betul sekali. Dan Kak Ata juga ngerasa nggak sih cuaca ini berubah gitu? Benar. Kayak semakin panas. Betul. Ngerasa banget. Lebih panas, lebih apa ya bahasanya itu lebih gersang daripada dulu. Kalau dulu itu sejuk karena masih banyak pohon. Kalau kita jalan itu masih ada pohon-pohon. Kalau sekarang itu udah modern ya, jadi banyak pohonnya udah nggak ada. Ya betul sekali. Jadi pohon ini juga berperan sangat penting bagi siklus air kita. Oh ya. Jadi saat hujan itu turun, air-air tersebut akan terserap oleh tanah dengan bantuan akar pohon. Oh ya. Kalau misal tidak ada pohon nih, jadi air tersebut kan tidak bisa diserap dengan pohon-pohon tersebut dengan baik kan. Jadi air itu bisa menyebabkan kebanjiran saat musim kemarau, musim hujan maksudnya. Dan juga bisa longsor ya kalau gitu. Ya, apakah dampak-dampaknya juga kayak kebanjiran dan juga longsor. Kak Ata pernah nggak sih ngerasain longsor, banjir? Kalau longsor itu pernah. Jadi pernah kebetulan waktu itu mudik, dan mudik itu memang di tengah-tengah hutan gitu kan perjalanannya. Jadi tanah itu longsor dari atas ke bawah. Jadi itu lumayan shock ya. Ibaratnya ya Allah gitu. Takut banget tapi di tebing ya. Tapi kalau banjir, ya itulah. Banjir itu nggak ada kalau kita nggak suka buang sampah di selokan gitu. Karena banjir itu kan air yang meluap gitu kan. Jadi ya jadi akibat penebangan hutan ini jadinya siklus air itu tuh terganggu dan cuaca itu tuh jadi nggak menentu ya. Betul, air jadi nggak serap dengan baik ya. Jadi menurut Kak Ata nih sekarang setelah ngobrol-ngobrol, menurut Kak Ata sendiri sangat penting nggak sih untuk kita menjaga lingkungan sekitar? Sangat harus, dan kita harus punya kesadaran penuh untuk menjaga lingkungan kita, mulai dari buang sampah, mulai dari buat apa sih namanya serapan air ya gitu. Jangan kalau di rumah tuh jangan sampai nggak punya pohon gitu kan, ada bebatuan gitu kan. Jadi biar apa ya, biar kita juga menghirup O2-nya juga enak. Betul sekali. Karena itu buat nanti anak cucu kita ya. Kalau kita kan sekarang alhamdulillah masih ada pohon-pohon. Nah kalau kita ke beberapa tempat yang banyak pohon kan kita masih menghirup O2. Tapi kita nggak tahu nanti 20 tahun yang akan datang, di kehidupan yang lain kan, di kehidupan 20 tahun akan datang gimana keadaannya. Kalau nggak dijaga dari sekarang gimana dong? Jadi teman-teman, dari obrolan kali ini kita tahu bahwa menjaga lingkungan itu sangat penting bagi kehidupan. Nah, jadi teman-teman, mari kita mulai menjaga lingkungan dari hal-hal yang kecil. Biar apa? Biar lingkungan kita tetap bersih dan nyaman untuk kita sendiri. Dan untuk Kak Ata, terima kasih banyak ya atas waktu yang telah diberikan mau diwawancara gitu. Dan terima kasih pada teman-teman telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Dadah. Nah, dari video yang kita tonton tadi dapat kita ketahui bahwa menjaga pohon dapat menjaga keseimbangan alam, terutama pada siklus air. Tanpa pohon, air hujan tidak dapat terserap dengan baik sehingga dapat mengakibatkan banjir pada saat musim hujan. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan hal kecil seperti menghemat penggunaan kertas dan menanam pohon. Karena menanam pohon berarti menjaga kehidupan kita di masa sekarang dan masa depan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya kami dapat dari sosialisasi kami tadi adalah bahwa pohon itu sangat penting bagi lingkungan, terutama bagi siklus air, karena tidak ada pohon maka airnya tidak bisa terserap dengan lancar oleh tanah, jadi akan menyebabkan banjir dan lingkungannya tidak stabil. Sekian kesimpulan dari saya. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.